Materi kita kali ini adalah tentang logaritma. Definisi logaritma. Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen atau perpangkatan. Untuk A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1 dan Y lebih dari 0, berlaku aturan sebagai berikut. A pangkat X sama dengan Y jika dan hanya jika A log Y itu sama dengan X. Dengan A adalah bilangan pokok logaritma, Y adalah numerus atau bilangan yang dilogaritmakan, dan X adalah hasil penarikan logaritma. Dari definisi di atas tadi, kita bisa lihat bahwa ternyata ada kaitan antara perpangkatan dan logaritma. Kita bisa lihat di sini. A pangkat X sama dengan Y ini merupakan bentuk dari sebuah perpangkatan. Sementara A log Y sama dengan X ini merupakan bentuk dari aturan logaritma. Nah, untuk memahami konsep ini, saya coba berikan sebuah contoh. Misalkan begini. 2 log 8 itu sama dengan berapa? Atau 2 logaritma 8 itu sama dengan berapa? Maka kita bisa menggunakan aturan perpangkatan. Ingat, 2 tadi itu bilangan pokok, sementara 8 itu tadi adalah numerus. Sementara pada sebuah perpangkatan, 2 itu juga bilangan pokok. 8 merupakan hasil dari sebuah perpangkatan. Maka kita bisa buat seperti ini. 2 berpangkat berapa yang hasilnya sama dengan 8. Maka pangkat di sini itu sama dengan hasil dari logaritma. Maka di sini kita cari berapa? Maka 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 8. Di sini kan kita bisa ambil 3 kan. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Maka karena di sini 3, maka di sini juga pasti hasilnya 3. Nah, dari sini kalian bisa lihat hubungan antara sebuah logaritma dan sebuah perpangkatan. Jadi, logaritma itu merupakan inverse atau kebalikan dari sebuah perpangkatan. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat logaritma. Untuk A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih besar dari 0, B sama dengan 1, X lebih besar dari 0, dan Y lebih besar dari 0, dengan Mn elemen bilangan real berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, A log X kali Y itu sama dengan A log X tambah A log Y. Jadi, misalnya nanti bentuknya seperti ini. Di sini bentuk perkalian, maka itu bisa kita rubah sebagai bentuk penjumlahan seperti ini. Begitu juga yang kedua, A log X per Y itu sama dengan A log X kurang A log Y. Jika dia nanti bentuknya pembagian seperti ini, maka kita bisa rubah dia menjadi sebuah pengurangan. Begitu juga sebaliknya, jika dia penjumlahan, kita bisa rubah dia jadi perkalian. Jika dia pengurangan, kita bisa rubah dia jadi pembagian. Yang berikut aturan ketiga, A log X pangkat N itu sama dengan N kali A log X. Ini maksudnya apa? Di sini kan ada N. N ini kita pindah ke depan. Jadinya seperti ini, N kali A log X. Yang keempat, A pangkat N log X pangkat M itu sama dengan M per N
kali A log X. Ini maksudnya gimana? Ini maksudnya M kita pindah ke depan sini. Jadi M. Terus N juga kita pindah jadi penyebutnya. Jadi M per N. Maka muncul sifat seperti ini. M per N kali A log X. Aturan kelima, A log X itu sama dengan P log X per P log A. Jadi X-nya kita bisa buat sebagai pembilang. Jadi P log X. Dan A-nya kita rubah sebagai penyebut. Jadi P log A. Yang berikut aturan ke-6. A pangkat A log X. Jadi misalnya kita menemukan seperti ini nanti. A pangkat A log X, maka hasilnya adalah X. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Ini kan kita tinggal coret sisa apa? Sisa X. Sekarang kita masuk aturan ke-7. A log X itu sama dengan 1 per X log A. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, maka bisa kita rubah jadi 1 per X log A. X-nya jadi bilangan pokok dan A sebagai numerusnya. Sekarang kita masuk ke aturan ke-8. A log A itu sama dengan 1. Tadi bilangan pokok sama numerusnya kalau sama itu bisa berubah menjadi 1. Atau hasilnya itu sama dengan 1. Sementara aturan ke-9 A log 1 itu sama dengan 0. Yang ke-10 A log X kali X log Y sama dengan A log Y. Kenapa demikian? Ini bisa kita coret seperti ini. Maka nanti sisanya A log Y. Maka hasilnya adalah A log Y. Nah, sifat-sifat ini nanti akan kita pakai pada soal-soal logaritma. Maka penting kalian untuk memahami 10 sifat ini. Nah, untuk lebih jelas mengenai 10 sifat logaritma ini, maka mari kita lihat contoh-contoh soal berikut ini. Contoh, dengan menggunakan sifat logaritma, tentukan nilai dari soal-soal logaritma berikut. Ada 4 soal ya. Yang pertama, 3 log 9. Yang kedua, 2 log 32. Yang ketiga 4 log 8, dan yang keempat 1 per 25 log 125. Jawab. Yang pertama 3 log 9 itu sama dengan berapa? Nah, yang pertama kita buat adalah kita lihat 3 apakah ada hubungannya dengan 9? Ada kan? 9 itu bisa kita rubah dalam perpangkatan 3. Maka kita coba rubah dia dalam perpangkatan 3 ya. Jadinya 3 log. Nah, 9 itu 3 pangkat berapa? 9 itu kan 3 pangkat 2. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita bisa lihat di sifat logaritma. Pada sifat logaritma kita bisa lihat bentuk ini masuknya ke sifat berapa. Kita bisa lihat bahwa bentuk ini masuknya ke sifat ketiga kan? Sifat ketiga, yaitu A log X pangkat N itu sama dengan N kali A log X. Maka bentuk ini 3 log 3 pangkat 2 itu kita bisa rubah dalam bentuk N kali A log X. Maka jadinya seperti ini. Di sini 2 kita pindah ke depan, sama seperti ini kan. N kita pindah ke depan. Maka 2
kali 3 log 3. Nah, sama kan? Di sini n-nya pindah ke depan, sementara di sini 2-nya yang kita pindah ke depan. Maka ini hasilnya berapa? Nah, di sini 3 log 3. 3 log 3 ini kalian coba lihat, 3 log 3 ini masuknya ke sifat keberapa? Karena 3 log 3 ini bisa kita rubah ya. Ternyata 3 log 3 ini bisa kita rubah ke sifat ke-8. Sifat 8. Di mana A log A itu sama dengan 1. Di mana bilangan pokok dan numerusnya itu sama. Sekarang kita lihat di sini. Bilangan pokoknya 3, numerusnya 3. Maka untuk logaritma ini kita bisa menggunakan sifat ke-8. Maka 3 log 3 itu sama dengan berapa? Itu sama dengan 1. Maka di sini 2 kali 1. Maka 2 kali 1 itu sama dengan berapa? Sama dengan 2. Maka hasil dari 3 log 9 itu sama dengan berapa? Itu sama dengan 2. Sekarang kita coba masuk ke soal kedua. Soal ke B ya. Soal ke B. 2 log 32. Nah, sekarang kita coba lihat soalnya. Di sini sama dengan soal pertama tadi. 32 juga ini kan bisa kita rubah ke perpangkatan 2. Supaya nanti bisa mengikuti sifat-sifat seperti tadi. Maka di sini kita bisa rubah ya. 2 log 32 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. Maka karena bentuknya seperti ini, maka ini merupakan bentuk dari sifat ketiga kan tadi. Sifat ketiga. Maka kita bisa menggunakan aturan pada sifat ketiga. Maka ini sama dengan 5-nya kita pindah ke depan kayak tadi. Maka 5 kali 2 log 2 itu sama dengan berapa? Nah, di sini juga kalian bisa lihat kan 2 log 2 ini kan bentuk dari sifat ke-8 kan tadi, sifat ke-8. Di sini bilangan pokok dan numerusnya sama, maka 2 log 2 itu sama dengan 1. Maka di sini kita bisa rubah 5 kali 2 log 2 itu sama dengan 1 kan? Maka 5 kali 1 itu sama dengan 5. Maka 2 log 32 itu hasilnya sama dengan 5. Itu soal kedua. Sekarang kita coba lihat soal ketiga.